like such a lie. It's good. Something about it changed my state of mind. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nova Hardianti, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis of variance atau yang lebih dikenal dengan uji ANOVA. Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana ANOVA bekerja. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance yang merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan tes. Namun, kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok. Berbeda dengan independent simple test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari 2 kelompok saja. Analysis of Variance atau ANOVA merupakan salah satu metode analisis statistika yang digolongkan ke dalam kelompok statistik inferensial. Dalam artikel mengenai analisis varian atau analisis ragam, terdapat 2 analisis berdasarkan kebutuhannya, yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA 2 arah. Kegunaan ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antar kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak HO atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Pada dasarnya, ANOVA dapat digunakan untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok. Biasanya terdiri lebih dari 2 kelompok. Penggunaan ANOVA kelompok yang berasal dari sampel yang berbeda antar kelompok. Misalkan, jika ingin melihat pengaruh kemasan suatu produk terhadap penjualan, jika faktor yang menjadi perhatian kita untuk selanjutnya diuji adalah berupa satu faktor, misalnya pengaruh bentuk kemasan suatu produk pada tingkat penjualan, maka ANOVA yang kita gunakan adalah satu arah. Selanjutnya, ciri-ciri ANOVA. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel response sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini, adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur toraks mesin? Dari judul tersebut, jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab, sedangkan umur toraks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri lainnya adalah variabel response berskala data rasio atau interval, atau numerik atau kuantitatif. ANOVA merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris karena mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel terikat perlakuan atau distribusi normal pada residual. Syarat normalitas ini mengasumsikan bahwa sampel diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi. Namun keunikannya, uji ini dapat dikatakan relatif robust atau kebal terhadap adanya asumsi tersebut. Jenis-jenis ANOVA. Terdapat beberapa jenis ANOVA tergantung pada jumlah faktor yang dipertimbangkan dalam analisis. Beberapa jenis ANOVA yang umum digunakan adalah ANOVA satu arah, one way ANOVA, digunakan untuk membandingkan rata-rata 2 atau lebih kelompok yang dibedakan berdasarkan satu faktor. Misalnya, membandingkan rata-rata skor ujian siswa di 3 kelas yang berbeda. ANOVA 2 arah, two way ANOVA, digunakan untuk membandingkan rata-rata 2 atau lebih kelompok yang dibedakan berdasarkan 2 faktor. Misalnya, membandingkan rata-rata hasil panen padi di berbagai jenis pupuk dan metode tanam.
bebas dan variabel terikat jumlahnya 1 disebut ANOVA satu arah atau one way ANOVA karena pusat perhatian kita hanya satu. Dalam hal ini bentuk kemasan suatu produk. Tetapi jika pusat perhatian kita selain jenis kemasan juga tertuju pada pengaruh aroma pada tingkat penjualan, maka digunakan ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Nah, selanjutnya univariate two-way analysis of varian. Apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat ada 1, artinya bahwa bisa dilakukan interaksi antar kelompok dan perlakuan. Maksudnya bisa membandingkan antar kelompok ataukah antar perlakuan. Prinsip dasar ANOVA. ANOVA didasarkan pada prinsip membagi total variasi data menjadi berbagai sumber variasi. Prinsip ini dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep kuadrat total atau SST yang merupakan jumlah kuadrat deviasi setiap data titik dari rata-rata keseluruhan. SST dapat diuraikan menjadi kuadrat antar kelompok SSA dan kuadrat dalam kelompok SSE. SSA mengukur variasi antar kelompok, yaitu variasi yang disebabkan oleh perbedaan rata-rata antar kelompok. SSE mengukur variasi dalam kelompok, yaitu variasi yang disebabkan oleh perbedaan data titik dalam satu kelompok. Dengan membandingkan SSA dan SSE, ANOVA dapat menentukan apakah perbedaan rata-rata antar kelompok signifikan secara asumsi ANOVA. ANOVA memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar hasil analisis valid. Asumsi-asumsi tersebut meliputi data berdistribusi normal. Data dalam setiap kelompok harus mengikuti distribusi normal. Homogenitas varians. Varians data dalam setiap kelompok harus sama. Kemerdekaan data. Data dalam setiap kelompok harus independen satu sama lain. Uji hipotesis dengan ANOVA digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Hipotesis 0 H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Sedangkan hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Uji hipotesis ANOVA menggunakan statistik F yang merupakan rasio dari varian antar kelompok dan varian dalam kelompok. Nilai F yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Keunggulan ANOVA. ANOVA memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan uji T, yaitu dapat menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok. Uji T hanya dapat menguji perbedaan antar 2 kelompok, sedangkan ANOVA dapat menguji perbedaan antara 2 atau lebih kelompok. Lebih efisien. ANOVA lebih efisien daripada melakukan beberapa uji T secara terpisah untuk membandingkan semua kelompok. Dapat menganalisis interaksi antar faktor. ANOVA dapat menganalisis interaksi antar faktor, yaitu pengaruh satu faktor terhadap faktor lainnya. Penerapan ANOVA. ANOVA memiliki berbagai macam penerapan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada penelitian ilmiah untuk menganalisis data, eksperimen, dan menentukan pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap variabel dependen. Yang kedua ada bisnis untuk menganalisis data pemasaran, keuangan, dan produksi, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis. Yang ketiga ada pendidikan untuk menganalisis data hasil belajar siswa dan menentukan pengaruh metode pembelajaran, guru, atau faktor lainnya terhadap hasil belajar. Perbandingan dua varian populasi. Uji perbedaan varian populasi dilakukan dengan uji F. Ada beberapa karakteristik uji F. Distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinus. Kurva distribusi F menceng ke arah positif atau positival squeeze, sehingga nilainya tidak pernah negatif dengan nilai paling kecil. Kurva distribusi F bersifat asymptotik. Bentuk kurva distribusi F atau family of F distribution tergantung dari dua parameter, yaitu derajat degree of freedom dari numerator dan denominator. Kalian bisa lihat guys di belakang ini loh kurvanya. Uji ANOVA analysis of variance. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata 3 atau lebih populasi. Ada 2 uji ANOVA, yaitu uji ANOVA satu arah one way classification, uji ANOVA dua arah two way classification atau asumsi uji ANOVA.
populasi, yaitu variasi total atau total variation. Terdiri dari variasi disebabkan perbedaan antar grup atau among groups atau variasi perlakuan. Treatment variation, variasi disebabkan perbedaan di dalam grup. Weighting groups atau kesalahan eksperimen atau experimental error atau variasi acak. Random variation, uji ANOVA dua arah. Analisis ANOVA dua arah ini kita menguji rata-rata perbedaan dari dua perlakuan atau treatment yang berbeda. Pertama, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena treatment effect. Yang kedua, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena blocking effect. Nah, kesimpulan dari analisis varian atau ANOVA merupakan metode statistik yang powerful untuk menguji perbedaan rata-rata antar kelompok. Dengan memahami prinsip dasar, jenis-jenis, asumsi, dan penerapan ANOVA, Anda dapat menggunakan metode ini untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan yang valid dalam berbagai bidang. Semoga video ini tidak membuat Anda pusing dengan semua varian dan uji statistik. Ingat, ANOVA adalah